Selanjutnya kami persilahkan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia kepada Dr. Slamet Budiarto SHMH-Kes, dipersilahkan. 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Ketua DJSN, yang terhormat Ketua Dewan Pengawas dan anggotanya, kemudian yang terhormat Pak Dirut dan direksi lain. Saya akan menyampaikan beberapa slide. Tadi saya sudah kirim, apakah yang men-scan screen dari BPJS? Oh ya. Saya ditugasi oleh Ketua Umum PPID yang kebetulan ada acara lain. Terima kasih, slide. Saya langsung saja, 10 menit waktu. Ini saya menerangkan keluarga besar di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Di bawah pengurus besar ID ada 33 ID wilayah, ada 449 ID cabang, ada 37 perhimpunan dokter spesialis, ada 2 perhimpunan dokter pelayanan primer, dan ada 39 kolegium. Jadi PPID atau ID membawai seluruh dokter yang ada di Indonesia. Masalah mulai dari tingkat praktek FKTP maupun sampai FKRTL adalah bagian dari masalah Ikatan Dokter Indonesia, mau di praktek mandiri, klinik maupun di rumah sakit. Slide. Nah, terus ini adalah masalah negara Indonesia. Sebaiknya kami mengusulkan bahwa JKN ini adalah bagian dari usaha untuk menyelesaikan masalah yang ada terjadi di masalah kesehatan Republik Indonesia. Yaitu adalah ada stunting, angka harapan hidup kita terendah di Asia, angka kematian ibu, angka kematian bayi tertinggi, angka kebutaan juga tinggi, kualitas pelayanan yang belum baik. Nah ini slide terus. Ini bisa diselesaikan dengan JKN. Jadi kami berharap kepada direksi baru bahwa dalam menjalankan tugasnya juga ikut menyelesaikan masalah negara Republik Indonesia yang sekarang ini sedang dilakukan. Terus slide. Slide kok nggak kelihatan ya? Halo. Nah, kemudian berdasarkan penelitian UI bahwa JKN ini sebaiknya tidak dipandang sebagai cost, tetapi dipandang sebagai investasi. Kami ID berharap kepada teman-teman BPJS bahwa dalam menjalankan tugasnya, BPJS tidak hanya semata-mata memandang cost, tetapi adalah sebuah investasi untuk menyelesaikan masalah negara, yaitu masalah kesehatan. Slide. Ini saya rangkum masalah dengan profesi 5 tahun terakhir, 5 tahun yang lalu. Jadi kita mulai dari masalah. Pertama adalah masalah dengan regulasi. Ada keluarnya perlu di Jampelkes 2, 3, dan 5. Ini membahas masalah operasi sesar, katarak, dan rehabilitasi medis. Ini sangat menyita waktu, menyita psikis dan lain-lainnya, dan akhirnya alhamdulillah sudah bisa diselesaikan dan sudah kondusif. Kemudian juga ada peraturan dari BPJS tentang gawat darurat, pemeriksaan refraksi, dan KBK juga itu menyebabkan masalah yang sehingga terjadinya kegaduhan. Kemudian masalah yang lain adalah komunikasi yang kurang baik antara BPJS dengan stakeholder. Dan yang di ujung adalah verifikator. Banyaknya sengketa antara kita anggota ID dengan verifikator. Kemudian pendekatan atasan bawahan selama ini selalu digunakan oleh BPJS. Kemudian TKMKB yang belum semuanya dipimpin oleh organisasi profesi. Kemudian masalah lain adalah redistribusi yang belum dilaksanakan. Kita ketahui 80% peserta JKN ada di puskesmas, sisanya hanya di luar puskesmas. Ini perlu dilakukan redistribusi. Kemudian bayi
Posesor yang belum dibayar ini juga jadi masalah yang belum diselesaikan oleh BPJS. Slide. Nah, ini saran untuk BPJS. Jika membuat regulasi sebaiknya dibahas terlebih dahulu dengan ID dan stakeholder lain. Kenapa demikian? Dalam hal penyusunan filosofi regulasi atau tujuan regulasi, memang itu betul-betul harus diselesaikan dengan stakeholder. Tentunya melalui Direktur Rem Bank BPJS harus bisa menjembatani ini sebelum masuk ke Direktur Penunjang dan Pelayanan. Dengan selesainya komunikasi ini, maka regulasi akan baik. Kemudian komunikasi BPJS dengan ID dan stakeholder lain harus ditingkatkan kalau perlu membuat sekretariat bersama. Jadi kalau ada masalah kita selesaikan secara bersama-sama. Kemudian sebisa mungkin mengurangi regulasi di bidang pelayanan. Jika ada masalah, cukup diselesaikan dengan mediasi dan audit medik, bukan regulasi. Semakin banyak regulasi, maka akan semakin terjadi kegaduhan dan akan semakin hubungan kurang baik. Kemudian verifikator tidak mencampuri ranah medis. Ini di ujung pelayanan. Kemudian segera dilakukan redistribusi peserta JKN oleh BPJS sesuai dengan Perpres JKN bahwa Perpres tersebut memberikan amanah kepada BPJS, bukan kepada Kementerian Kesehatan. Artinya BPJS punya kewenangan untuk melakukan redistribusi peserta JKN. Kemudian pendekatan teman-teman BPJS juga harus dirubah dari atasan bawahan menjadi mitra yang strategis dengan para stakeholder. Kemudian segera dibayar tagihan bayi posesor mengingat dari Menteri Kesehatan sudah menyatakan itu bisa dibayarkan. Nah, kemudian saran terakhir adalah sebaiknya TKMKB dipimpin oleh utusan dari ID. Kenapa? Karena TKMKB itu adalah menjaga mutu dan kendali biaya, serta ada audit medik di situ. Padahal seluruh perhimpunan spesialis dan kolegium ada berada di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Baik. Waktunya 3 menit lagi ya. Baik. Nah, bisa kita simpulkan adalah jaminan kesehatan nasional butuh kebersamaan dan kekompakan semua stakeholder. Tujuannya ada 2, mutu pelayanan dan sustainabilitas program. Kuncinya adalah di pembiayaan. Kalau ini tidak kompak, maka pembiayaan tidak akan tercapai. Kita harus berjuang bersama BPJS, DJSN, stakeholder lain untuk memperjuangkan agar iuran PBI menjadi 75.000 minimal. Mengingat di Thailand itu sudah 90.000. Dengan pembiayaan yang baik, maka mutu pelayanan dan sustainabilitas program akan tercapai. Slide. Nah, ke depan kami berharap BPJS bukan dokter enemies, bukan vaskes enemies, bukan public enemies, tapi ingin BPJS ke depan semakin bersahabat dengan masyarakat maupun dengan stakeholder. Terakhir, slide. Ada satu yang harus saya sampaikan bahwa teman-teman BPJS ini ditunjuk oleh Tuhan untuk mendapatkan amanah. Saya sitir dalam sebuah hadis, barang siapa memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, insya Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Jadi itu yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada salah kata. Bu Lili, Nasrum minallah wa matun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Slamet masukannya. Ya, mari kita bersahabat.